Besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita seminar judul Senin 1 November 2021 dengan peserta Nanalia, kemudian Doli Ramadhani sama Sultan Alawi Shihab. Ini yang kedua ini belum muncul. Nah, nanti Nanalia ke Pak Aji juga ya, ininya ya. Lapor ya, minta masukan juga ke Pak Aji. Silakan dinyalakan kameranya, terus share screen untuk menjelaskan apa yang akan dibuat nantinya selama skripsi. Ya, silakan. Sudah kelihatan belum, Pak? Ya, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanalia dengan NIM 2017-230181. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal judul saya, yaitu penerapan data mining untuk klasifikasi produk terlatih penjualan perlengkapan outdoor sama GAHA berbasis web menggunakan metode a priori. Latar belakangnya, kembangan dan persaingan bisnis dalam perusahaan melalui pasar besar dan kemajuan teknologi informasi membawa perusahaan pada tingkat persaingan yang semakin ketat dan semakin terbuka dalam memenuhi tuntutan pelanggan yang juga semakin tinggi. Perusahaan harus bisa menerapkan strategis bisnis yang baik untuk bisa bersaing dan tetap memiliki pangsa pasar. Pada perusahaan penjualan produk outdoor, salah satu cara adalah yang dapat dilakukan untuk melakukan kondisi pasar adalah dengan mengamati data transaksi penjualan. Data transaksi penjualan disimpan dalam basis data dan kemudian data inilah yang diolah sehingga menghasilkan laporan penjualan dan data item produk yang dibeli konsumen. Akan tetapi data penjualan tersebut dapat diolah lebih lanjut sehingga didapatkan informasi baru misalnya seperti informasi stok barang atau informasi lainnya. Perlunya juga menyediakan berbagai jenis produk yang memenuhi tuntutan pelanggan. Dalam berbagai jenis produk tersebut tentunya terdapat produk yang paling banyak diminati dan kurang diminati pelanggan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu mengetahui produk yang paling diminati dan jarang diminati oleh konsumen agar perusahaan juga dapat mengatur persediaan stok barang tersebut sehingga tidak terjadinya penumpukan stok barang yang kurang diminati dan membuat barang tersebut menumpuk karena kekurangnya pengontrolan stok, serta mengatur stok barang yang mengamati diminati konsumen agar tidak kehabisan stok sehingga konsumen tidak merasa kecewa dan beralih ke toko lain apabila produk yang sedang dibutuhkan stoknya habis atau kosong. Rumusan masalahnya di sini yaitu bagaimana menerapkan algoritma priori untuk mengklasifikasi produk relatif berdasarkan pembelian konsumen dan bagaimana menerapkan metode MBA untuk menghasilkan rule untuk klasifikasi produk terlatih. Batasan masalahnya yaitu metode data mining atau market basket analisis. Kedua, metode algoritma yang dibutuhkan dalam membentuk aturan asosiasi adalah algoritma a priori. Ketiga, objek yang menjadi sasaran penelitian adalah Samahaga Outdoor. Dan 4, platform yang digunakan dalam pengembangan penelitian ini adalah berbasis web. Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan algoritma a priori untuk menentukan produk terlatih berdasarkan pola pembelian konsumen. Kedua, mengurangi risiko yang akan ditanggung oleh Samaga Outdoor. Dan 3, untuk memberikan informasi kepada pemilik toko barang yang sering dibeli oleh konsumen. Manfaat penelitian ini, 1, bagi admin prosing adalah Samaga Outdoor dipermudah dalam mengatur persediaan stok
stok produk berdasarkan produk apa saja yang diminati oleh konsumen. Kedua, memberikan pengetahuan yang baru kepada perusahaan dalam menentukan produk apa saja yang diminati konsumen. Ketiga, bagi admin promosi, memudahkan dalam membuat paket promosi apabila ada produk-produk yang kurang diminati agar produk tersebut terjual. Metode penelitian ini saya mengambil metode algoritma a priori. Algoritma priori merupakan jenis aturan asosiasi pada data mining yang digunakan untuk menentukan pola frekuensi tinggi. Pada tahun 1994, Agrawal dan Screen mengusulkan suatu algoritma dasar untuk menentukan frekuensi item set untuk aturan asosiasi, yaitu algoritma a priori. Suatu asosiasi dikatakan penting atau tidak dapat diketahui dengan cara menilai penunjang atau spot dan jenis kepastian confidence. Setelah menemukan frekuensi item set untuk menggali informasi, maka algoritma menggunakan meneliti knowledge dalam frekuensi item sebelumnya. Analisis asosiasi biasanya didefinisikan sebagai proses untuk menemukan semua aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk spot dan syarat minimum untuk confidence. Data mining adalah rangkaian proses untuk menggali nilai tambahan berupa informasi yang belum tereksplorasi dari sebuah basis data, merupakan eksplorasi dengan cara-cara tertentu untuk memanipulasi data menjadi informasi yang lebih berharga dengan cara mengekstraksi untuk mengenali pola penting dari basis data. Menurut Darlene Ragbons, data mining adalah perpaduan data ilmu statistik, kecerdasan buatan, dan pentingnya dan penelitian bidang database. Nama data mining berasal dari kemiripan antara pencarian informasi yang bernilai dari database yang besar dan menambang sebuah gunung untuk suatu bernilai. Tahapan penelitiannya yaitu mendeskripsikan masalah, analisa masalah, processing data, pengumpulan data, perancangan algoritma a priori, tahapan processing data, implementasi algoritma a priori, dan penulisan data. Dan ini use case dari ini ada admin itu bisa login, produk, bisa memasukkan barang, update barang, stok barang. Kalau order itu bisa melihat pesanan dari konsumennya untuk melihat pesan konsumen. Ini ada user itu bisa login, melihat produk, melihat barang, bisa check out, bisa mengganti profil. Ini referensi yang saya temukan. Terima kasih. Sama-sama. Coba buka di use case tadi yang slide terakhir tadi use case ya? Ya. Oh. Penggunanya siapa? Usernya siapa sih? User itu ini kamu tokonya berbasis online atau gimana? Online, Pak. Oh, online. Iya. User melihat produk, check out. Pembayarannya gimana? Lewat transfer. Ya. Transfer. Berarti nanti admin akan mengapprove, ngecek barang, terus mengapprove apa itu? Pembayaran ya. Terus dan ngirim gitu ya, gampangnya seperti kita beli di toko online ya. Iya. Kamu nanti bikin tokonya gitu ya? Iya, Pak. Oh, bikin tokonya, kemudian cara pembayarannya juga, sama ininya ya sistem inventorinya ya, sistem persediaan barangnya kan? Iya. Karena ini kan nanti mengarah juga ke ini tadi masalah tadi supaya mengetahui stoknya, kemudian mengetahui kekurangan barang dan sebagainya. Karena ini saling berkaitan sebetulnya ini. Dari pintu masuknya yang berupa pembelian, orang membeli sampai dengan kamu
sebagai admin atau sebagai apa itu petugasnya di bagian tokonya itu menganalisa dengan metode a priori. Kemudian memasukkan data barang, update jumlah stok, pesanan user. Ini tokonya di mana sih? Sama Hala ini sama Sama Gaha. Gaha. Itu di Instagram ada sih, Pak. Oh, kalau toko ininya, toko Oh, off-nya? offline-nya nggak, belum ada. Oh, nggak ada. Iya. Berarti toko online ya. Kalau di Mm-mm. Tokopedia juga ada nggak di marketplace gitu? Ada. Ada juga ya. Produknya apa saja? Barang-barang outdoor gitu sih, Pak. Kayak tas, sepatu, buat alat-alat Oh, gunung gitu. Ha. untuk naik gunung ya. Ya, Ya, kamu hiking. sering naik gunung ya? Oke, update jumlah teman. Terus nanti kamu buatkan juga ini eh, mobile app-nya untuk mengakses ini ya, untuk melihat lah, minimal melihat lah, Mm-mm. melihat katalog dan sebagainya. Zaman sekarang kalau saya aja kalau belanja di Tokopedia aja lewat HP ya, nggak lewat eh, web ya. Meskipun di Tokopedianya ya mungkin aplikasinya apa itu larinya juga ke basisnya web juga, tapi kamu Mm-mm. juga buatkan suatu fitur yang bersifat mobile gitu. Ya minimal untuk melihat katalognya lah ya, seperti itu. Ada berapa banyak itemnya? Banyak ya? Atau kamu Banyak. kategorikan? Iya. Kamu ngerti nggak apa itu MBA? Marketing basket analisis, Pak. Market basket analysis itu fungsinya Iya. apa? Apa bedanya dengan menentukan produk terlaris? Ya, searching dulu. Jadi kalau mencari barang terlaris itu mudah ya. Kamu punya list data banyak, kamu filter mana nih pembelian yang paling banyak misalnya, atau mana di barang yang ada di apa itu gudang yang paling banyak keluar. Kamu stoknya misalnya tas Eiger 24 liter misalnya, stok 20 piece misalnya. Oh, dalam satu minggu dalam dibanding dengan lainnya tas ini lebih cepat habis. Nah, gampang. Oh, ini laris, gampang ya. Tapi kalau market basket analysis ini adalah mengkombinasikan itu ya. Di samping laris juga ada padanannya. Oh, berarti kalau biasanya orang membeli tas Eiger yang laptop, itu biasanya juga membeli topi misalnya. Kemudian kalau Hmm. misalnya eh, membeli apa ini balaklava misalnya, biasanya juga membeli kacamata gunung misalnya ya. Kacamata. Iya. Oh, kacamata ya. Seperti itu kan ya. Nah, kamu pelajari lagi nih market basket Iya. analysis. Artinya tidak sekedar untuk mengklasifikasi produk terlaris, tidak ya. Tapi untuk bisa nanti endingnya bisa upselling ya. Upselling Iya. itu dengan data yang ada nih, kamu sudah misalnya sudah punya data sekitar 2 tahun, ternyata trennya kamu hitung dengan metode market basket analisis, oh ternyata kalau beli sepatu gunung, dia juga membeli ini loh, jaket misalnya ya. Mhm. Nah dari pengetahuan itu terus kamu bisa upselling. Misalnya ada orang datang nih, saya datang atau melihat di tokomu ya, Iya. beli sepatu gunung misalnya. Nah, nanti di menu tambahannya ada rekomendasi yang biasa dibeli Yang gitu ya. iya, Nah seperti itu ya. yang banyak yang minati ya, Pak. Ah, Eh, yang boleh yang banyak diminati, iya, yang berhubungan dengan si sepatu. sepatu tadi. Oh, Nah, kenapa? Karena kamu sudah tahu sebelumnya. Oh, biasanya berdasarkan analisis NPA, kalau beli sepatu gunung biasanya beli jaket misalnya. Nah, nanti akan mm, muncul informasi itu. Gitu. iya, iya. Saya beli sepatu gunung, terus ada biasanya kalau yang membeli sepatu gunung juga membeli barang ini misalnya gitu. Nah, itu tujuan dari atau manfaat dari yang MBA salah satunya ya. Jadi tidak sekedar produk terlaris. Nanti kalau kamu hanya fokus di produk terlaris, di di apa ya, dicecer nanti sama penguji. Oh, bukan seperti itu ya. Untuk produk terlaris itu cukup Excel aja selesai. Ya. Tapi ini lebih daripada itu. Gitu, Oke. gitu ya. Iya, Pak. Nah,
Kemudian saya sudah memberikan ini, apa itu, revisi-revisi juga. Ya, karena tadi kamu juga bilang mau membuat sistem inventory keluar masuk barang. Nah, sistem inventory keluar masuk barang ini juga merupakan modal juga untuk ke depan ya, untuk modal data barang di masa depan untuk menganalisis berdasarkan MBA juga gitu. Jadi kalau kamu sudah punya sistem penjualannya, kemudian membuat sistem apa ini inventorinya ya, transaksinya dan sebagainya, itu nanti ke depan bisa diolah. Bahkan mungkin bisa mengetahui profilnya ya. Oh, kalau yang membeli tas Eiger Carrier misalnya 40 liter, biasanya seperti ini nih biasanya. Udah pro misalnya ya. Naik gunung sudah pro misal seperti itu. Gitu ya. Oke. Kemudian ditambahkan ini ya kuesioner pembeli ya, kuesioner pembeli profil ya. Ini untuk tambahan data kamu untuk memberikan data profilnya gitu ya. Apakah apa ini yang mengisi benar-benar pencinta alam atau mungkin dan yang suka dengan barang yang outdoor, kan ada yang suka barang outdoor tapi belum tentu senang jalan-jalan ke gunung gitu karena memang kesibukan dan sebagainya, tapi dia suka dengan barang-barang outdoor tersebut karena memang kualitasnya bagus, misal seperti itu ya. Itu kami buatkan tambahan fitur untuk mengisi kuesioner untuk profil. Jadi zaman sekarang itu data itu sangat berharga. Di tangan seorang administrasi data itu bisa jadi apapun itu ya. Jadi kamu bisa memperoleh pengetahuan macam-macam yang kamu inginkan. Itu. Oke, saya kira itu ya. Ya sudah ditutup aja nanti. Pak, ini nanti saya langsung konfirmasi ke Pak Ajinya apa gimana? Ya, nanti ke Pak Aji. Pak, saya tadi sudah dapat masukan ini itu berupa ini gitu. Nanti mungkin Pak Aji ada tambahan. Oke, oke. Oke, baik Pak. Ya, itu aja. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih ya Pak Adam waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.